tadi kan dibilang ada yang kori, azan, masak, itu diisi, maksudnya misalnya nih, kami mau masuk ikut ke pramuka ya kan. Nah, kami bisanya masak misalnya. Apakah yang kori, azan dan sebagainya itu kami isi juga atau cuman yang bagian masaknya itu yang kami isi gitu? Jadi untuk SKK ini nggak terbatas Kak Putri. Jadi seberapa banyak pun kemampuan teman-teman ini bisa semuanya diisi. Jadi kalau misalnya bisa masak, udah dapet TKK masak, oh ada lagi nih kemampuan kita, misalnya kita bisa jadi kori gitu ya, pernah mungkin mengikuti perlombaan dan sebagainya, pernah ada lisensi ngaji dan sebagainya. Nah itu juga bisa diambil. Terus yang lain-lain misalnya TKK beternak. Nah, itu juga ada TKK beternak, terus juga TKK menabung gitu. Kita disertakan dengan buku tabungan. Kalau dulu kan Tabanas ya, Iya. tabungan Bank Nasional, nah kayak gitu. Jadi kalau dulu kan kita taunya kayak gitu. Nah, terus kalau sekarang kan udah variatif sekali, udah bisa punya kartu debit mungkin, kartu kredit dan sebagainya. Jadi itu juga bisa sebagai bukti bahwasannya kita bisa mendapatkan TKK menabung itu. Jadi nggak ada minimal, Kak Putri, nggak ada minimal untuk mencapai TKK SKK itu. Cuman biasanya jarang sekali anggota pramuka yang bisa memenuhi semuanya karena memang jumlah TKK-nya yang banyak dan disertai dengan waktu untuk mengisinya juga tidak sebentar gitu. Jadi memang prosesnya harus dilalui tahap demi tahap, tidak abal-abal atau tidak sembarangan ya, dan pastinya peran pembina juga penting nih dalam mendorong semangat ataupun motivasi peserta didiknya untuk bisa mencapai SKU umumnya dan SKK pada khususnya gitu. Jadi karena dengan mereka mendapatkan penghargaan dari TKK, wah aku udah dapet TKK menabung nih, pasti mereka punya keinginan ataupun semangat baru lagi untuk, oh aku kayaknya harus bisa nih dapetin SKK memasak atau SKK beternak dan sebagainya. Apalagi melihat teman-temannya yang lain yang bisa ngambil banyak kayak gitu kan, bisa memperoleh banyak, pasti mendorong semangat ataupun daya juang mereka juga untuk bisa dapetin yang banyak kayak gitu. Berarti Gitu Kak Putri. Iya, SKU itu pasti sama pembina, minta tanda tangan, tanggal dan sebagainya. Berarti SKK juga sama pembina ya, Mbak Novi? Iya, betul. Jadi kalau untuk SKU, misalnya nih SKU udah naik tingkatan. Naik tingkatan misalnya kita ambil contoh adik-adik kita di Penggalang. Nah, adik-adik di Penggalang ini udah selesai dari tingkat Ramu. Nah, mereka mendapatkan sertifikat bahwasanya pembina yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwasanya atas nama si A sudah mencapai tingkat Ramu di Penggalang pada tanggal sekian misalnya, tertandatangani dicap oleh cap ambalannya masing-masing. Nah, itu menjadi lisensi lisensi dasar mereka bahwasanya mereka sudah selesai tingkat Ramu. Begitupun tingkat rakit, terap kayak gitu juga sama. Nah, sama halnya dengan SKU itu ada sertifikatnya. Nah, di TKK ataupun SKK juga ada sertifikatnya. Misalnya mereka sudah selesai memenuhi syarat sebagai pramuka dengan SKK memasak. Nah, mereka juga berhak untuk mendapatkan sertifikat TKK memasak, Kak Putri. Selain mendapatkan lambang TKK memasaknya, mereka juga berhak mendapatkan sertifikat memasaknya gitu. Sertifikat TKK memasaknya pada tanggal sekian misalnya ditetapkan oleh pembina, mengetahui Kamabigus ataupun kepala sekolah kayak gitu. Jadi itu lisensi yang cukup kuat ya untuk mereka nantinya bisa mendapatkan penghargaan seterusnya. Nah, ini berkaitan banget dengan tertib administrasi kan. Kalau kita bicara tertib administrasi ini kayaknya harus pelan-pelan banget gitu. Karena memang perlu diakui Kak Putri, masih banyak juga gugus depan ataupun sekolah yang masih keteteran dengan hal ini gitu. Jadi mudah-mudahan melalui video conference ya mungkin kita ngobrol video santai. pembelajaran. Iya, ngobrol santai gitu. Ngosan ya. Ngobrol santai gitu untuk hari ini bisa menambah
apa ya, sedikit Wawasan, wawasan ilmu. buat teman-teman yang newbie gitu ya. Iya, masih bingung nih. Pembina-pembina newbie gitu. Ya, masih bingung mau ikut pramuka tapi nggak tahu gimana caranya atau Jalurnya. alurnya, jalurnya gitu. Mm-mm. Nah, terus Oke. ada lagi nih yang kami mau nanya. Banyak sih sebenarnya Oke, mau boleh. ditanya ya. Jadi Seru ya. ya, alhamdulillah ada topik kita. Alhamdulillah. Iya. Jadi selain SKU dan SKK, pasti kan di sekolah itu mengadakan yang namanya camping. Entah itu 3 hari, mulai dari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Itu ada nama lainnya kan ya, kalau nggak salah. Perjusami. Perjusami, ya. Ada yang 3 hari, ada yang 2 hari aja. Nah, apakah nanti di akhir itu kan pasti mendapatkan yang namanya sertifikat, kan? Nah, apakah sertifikat itu juga dibutuhkan nanti untuk masuk ke tingkatan selanjutnya, naik kelas ke misalnya dari penggalang ke penegak, atau juga misalnya nih dia nggak pernah ikut apa-apa, tapi dia maksudnya dia ikut camping, dia ikut yang namanya Kemsar. Apakah Kemsar ngikutin Kemsar ini juga jadi pendukung gitu? Sertifikatnya itu jadi bahan pendukung untuk dia masuk ke level selanjutnya atau naik kelas ke penegak gitu, Mbak Nopi. Oke, ini menarik banget ya Kak Putri supaya adik-adik kita, teman-teman semua nih bisa apa ya, menimbulkan rasa kecintaannya terhadap camping gitu ya, karena apa namanya, masih diakui banget mereka pasti ada yang males lah karena cuman ya ini karena tuntutan wajib aja dan sebagainya. Sebenarnya terlepas dari hal itu semua, ini menjadi pendukung sekali, benar kata Kak Putri, ini jadi pendukung sekali karena nanti ketika misalnya mereka masuk ke penegak atau pandega itu pasti akan mengisi biasanya yang namanya apa ya, form data diri gitu, form data diri. Nah, di situ di dalamnya terdapat tentang riwayat apa namanya, riwayat semacam riwayat kegiatan lah begitu ya, semacam riwayat kegiatan. Riwayat Nah, misalnya organisasi pada lah ya tahun yang berapa. pernah Betul. Jadi riwayat kegiatan dalam berorganisasi mereka itu dari tahun, misalnya tahun kapan itu kegiatannya apa. Nah, didukung dengan sertifikat itu. Benar banget itu akan menjadi pendukung karena ketika misalnya pengalaman mereka banyak ya mungkin bisa saja mereka ketika misalnya mau masuk ke dalam dewan kerja atau ke dewan saka, ini bisa menjadi pendukung mereka karena mereka sudah punya pengalaman yang banyak untuk berkemah ataupun camping ini sendiri gitu. Jadi benar-benar jadi pendukung banget untuk hal-hal itu. Jadi bukan sembarangan hanya sekedar kemah ataupun camping semata karena ikut-ikut teman dan sebagainya, tapi juga bisa diserap ilmunya dan mendapatkan sertifikat ataupun biasanya di pramuka itu dikenal dengan tanda ikut serta. Gitu. Jadi ada tiskanya begitu. Iya. Selain ada sertifikat juga ada tiskanya tadi, benar kata ada tiska. Mbak Novi. Tiska itu jadi teman-teman itu seperti lambang ya. Nanti ditaruh di baju pramukanya. Baju pramukanya. Iya. Terus gitu. Apalagi kami mau tanya ya. Coba mikir dulu. Ayo. Oh ya, soalnya seru banget ya. Iya, seru banget. Soalnya kan gini, banyak anak yang mikirnya, oh camping ya udah ikut aja 3 hari boleh kok sama orang tua gitu. Tapi sangat disayangkan itu kadang ada beberapa anak atau mungkin teman-teman di sini ngalamin juga. Jadi dia itu cuman ikut serta aja, tapi ilmunya tuh nggak diambil. Yang mereka cari itu ikut serta dan pasti ada yang oh aku mau ngincar sertifikatnya nih sama tiskanya gitu. Tapi ilmunya nggak diambil itu kan sebenarnya sangat disayangkan ya Mbak Novi ya. Iya betul. Karena kalau misalnya dia menyerap ilmunya, ngambil ilmunya, itu pasti nanti jadi bekalnya dia juga kan di kehidupan sehari-hari gitu. Contoh aja lah di pramuka kita pasti tahu yang namanya simpul menyimpul ya kan. Nah itu di kehidupan sehari-hari juga contoh aja kita ngikat tali sepatu
dari mana-mana Iya, kan, betul. gitu. Iya, Apalagi kalau jadi misalnya nih banyak banget. iya, apalagi kalau Mhm. misalnya nih disuruh diminta tolong sama orang tua, "Oh tolong iketin ini," gitu kan. Kalau kita nggak tahu, apa namanya, nggak tahu dasarnya, nggak bisa itu. Pasti, Betul, setuju banget. ada yang longgar gitu, misalnya aja lah contohnya, ngiket kardus ya, ngiket kardus kalau Mhm. misalnya kita nggak kuat, nggak tahu simpul-menyimpulnya, pasti tuh, ada yang miring sebelah, ya kan, Iya, ada yang nggak longgar, balance. jadi kalau dibawa Mhm. tuh dia kayak, aduh miring, kayak gitu, Iya, ya kan? Nah itu sederhana banget ya, tapi, iya, bermakna banget bener sebenarnya, bener sederhana bener tapi bener, harus harus diperhatikan kayak gitu. iya. Kita juga, apa namanya, istilahnya secara tidak sadar, pramuka itu bawa ke kehidupan sehari-hari gitu kan. Betul. Apalagi kalau misalnya, pada saat camping pasti semua terbatas, yang Mhm. biasanya makan enak pasti, tentunya di situ, harus terbiasa makan apa adanya, ya kan. Terus Mhm. kalau misalnya kita enak nih, di rumah udah ada WC ya kan, toilet, airnya banyak. Kalau di Mhm. camping terbatas, kadang nggak mandi Iya, juga, ya kan. Kadang ada juga tuh, betul betul. yang apa istilahnya kalau misalnya memang nggak ada air, memang benar-benar mepet banget, ya tinggal kubur aja ya kan. Iya, Nah, kayak berarti tuh, betul. orang-orang yang istilahnya misalnya nih, mungkin Mhm. teman-teman di sini ada yang, "Oh aku, cita-citanya nanti mau naik gunung," gitu kan. Nah, secara tidak sadar kita juga, naik gunung itu kan tidak ada WC, tidak ada toilet umum. Pastinya, kita menggunakan alam yang ada gitu kan. Jadi Betul secara tidak betul. sadar, kalau kita ngikutin pramuka, kalau kita belajar Mhm. pramuka, gimana cara hidup ya kan, istilahnya gimana cara kita hidup, di luar yang kita tidak punya apa-apa, kita kebelet aja itu udah terbiasa gitu. Apalagi kalau nanti, kita mau naik gunung, itu pasti harus Mhm. terbiasa dengan, ya udah apa adanya gitu. Betul. Gitu, pasti kan nanti kayak nyari di rawa-rawa ya kan, gitu kan. Gali lobang tutup Iya, lobang gali ya. lubang tutup lubang. Nah, mungkin di sini ada juga Mbak Novi yang belum paham, di Kemser itu kan ada yang namanya jota-joti, ya kan. Mhm. Nah, kami pun juga belum paham nih, jota-joti itu apa sih Mbak Novi? Oke. Sebenarnya ini, unik ya karena, kalau, teman-teman mungkin, yang nggak tahu Kemsar itu apa, sebenarnya perkemahan besar ya. Ini Besar, iya betul. kebetulan, Kak Putri ini salah satu pembina di salah satu gugus depan di Kota Batam ya, Kak Putri Iya. ya, di Kuarca Batam. Luar Alhamdulillah, biasa banget ini. Kemarin pengalamannya, di luar Kemsar biasa. Batam, nah yang diadakan oleh teman-teman, Iya bener. Dewan Kerja Cabang Batam dan, Kuartir Cabang Kota Batam. Kebetulan kemarin, terlaksananya Kemsar 2019 ya berarti ya? Iya, 2019. 2019 kemarin itu, kebetulan mereka, menyelipkan Jota-Joti ya, Jota-Joti itu Jambore on the Air, Mhm. Jambore on the Internet. Nah itu, Jambore secara, radio amatir dan Jambore secara, pemanfaatan, koneksi internet gitu, jaringan internet yang ada. Mhm. Sebenarnya kemarin biasanya, di Kemsar-Kemsar sebelumnya yang saya tahu mungkin teman-teman, Dewan Kerja Cabang, Batam dan Kuartir Cabang Batam, eee, tidak apa ya, baru tahun 2019 itu menyelipkan Jota-Joti karena kebetulan Jota-Joti ini kan adalah kegiatan internasional nih Kak Putri. Mhm. Kegiatan internasional yang memang biasanya dilaksanakan pada bulan Oktober. Mhm. Minggu ketiga biasanya, bulan Oktober minggu ketiga. Dan ini memang sudah menjadi kegiatan rutin bukan hanya di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia. Jadi kegiatan Jambore secara radio amatir ya, radio amatir itu yang kita tahu, yang menggunakan kode-kode seperti, eee apa namanya, kode-kode, khusus gitu ya, kode-kode khusus oleh ORARI ya, Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia. Nah, biasanya kerjasama dengan ORARI tersebut. Nah, kalau untuk yang Jambore on the Internet, biasanya kita menggunakan,
apa ya, virtual, pemanfaatan virtual kayak gini Kak Oh, kayak Putri. gini Jadi ya, kayak elektronik kita ya. Oh ya, menggunakan aplikasi, kan sudah banyak sekarang mungkin ada Zoom, ada Instagram, ada banyak banget. live streaming YouTube dan sebagainya ya, karena sekarang banyak banget, apalagi kita lagi COVID kayak gini, benar-benar kita pemanfaatan apa namanya virtual kayak gini. Ini udah bisa dikatakan sebagai joti ini Kak Oh Putri. iya. Video pembelajaran kayak gini, kita jambore on di internet kayak gitu ya. Ini salah satu apa implementasi dari joti sendiri. Nah, kebetulan kemarin itu memang karena waktunya bertepatan, jadi mungkin teman-teman kakak-kakak di Kuarcap Kota Batam dan di Dewan Kerja Cabang Batam itu membersamai kedua kegiatan ini. Jadi mungkin bisa lebih meriah dan kebetulan kemarin itu juga sempat ada kegiatan internasional di Kota Batam, bertepatan juga dengan tanggal pelaksanaan Kemsar dan Jota Joti. Jadi memang cukup ramai dan apa ya, berkesan sekali mungkin saat itu gitu. Jadi Jota Joti ini sendiri itu tadi yang kami sampaikan tentang bagaimana teman-teman bisa menyapa pramuka-pramuka di luar ya, pramuka-pramuka dunia di luar Indonesia ataupun bahkan di misalnya nih teman-teman di Batam mau menyapa teman-teman di Solo ataupun di Jakarta, di Makassar dan sebagainya itu bisa banget melalui Jota Joti. Jadi dibantu oleh kakak-kakak orari melalui radio amatir ataupun bisa melalui internet begitu. Jadi ada apa ya, ada semacam I/O tersendiri lah untuk Joti ini. Nanti biasanya kita melalui website scout.org ya, itu biasanya di situ dijelaskan tentang bagaimana registrasi Jota dan sebagainya. Tapi untuk di Indonesia atau lokal sendiri, kita dari Dewan Kerja Nasional juga mewadahi teman-teman untuk bisa berjota-joti secara nasional. Jadi bertemu dengan teman-teman dari seluruh Indonesia secara virtual, nah kayak gitu. Jadi kemarin juga ada Joti Special Edition ya. Joti Special Edition itu kemarin apa namanya, tidak biasanya kita dilaksanakan bulan Oktober, tapi karena kemarin kita benar-benar lagi ketar-ketir dengan adanya COVID-19 ini, jadi dilaksanakanlah oleh WOSM ya, World Organization Scout of Movement, di mana ini adalah organisasi kepanduan dunia ya, yang mendasari tentang ataupun mewadahi tentang Jota Joti Special Edition ini karena memanfaatkan untuk scouting from home atau pramuka dari rumah kayak gitu. Jadi Jota Joti kemarin itu mungkin Jota Joti secara fisik ya yang 2019 oleh Kuarcap Kota Batam. Nah, sekarang benar-benar kemarin itu kita merasakan Jota Jotinya itu secara virtual kayak gitu. Jadi mungkin itu Kak Putri. Iya, kayak Semoga juga. terjawab. Ya, makasih Mbak Nopi. Iya, Kemarin juga terima kasih Kak Putri. IG story-nya Mbak Nopi juga kami lihat banyak banget ya, sering banget ya Jota Joti itu Sering, Joti kan. Nanti betul. apa ada di bawah Instagram Iya, Mbak Nopi. Nanti kami kasih. Nah, iya, ini boleh. banyak sebenarnya Mbak. Oke. Apa namanya? Kan tadi kan efek pramuka atau dampak pramuka itu pasti sangat-sangat penting di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk Mbak Nopi sendiri kan tadi kita balik lagi ya ke awal, Mbak Nopi lama dari SD sampai sekarang. Pasti usahanya itu banyak banget yang dikorbankan, banyak banget. Iya. Apalagi kami sebagai istilahnya pembina di salah satu sekolah, tahu betul bahwa pramuka itu pasti pulangnya sore. Nah, banyak juga yang ngeluh, anak-anak yang ngeluh pulangnya selalu sore, terus udah gitu pulang-pulang udah capek, ya kan, kotoran gitu. Pasti banyak banget yang dikorbankan. Nah, ada nggak sih Mbak usaha yang kayak khusus banget nih selain mengisi SKU, SKK, ngikutin apa namanya camping dan LT itu lomba tingkat, terus Kemsar. Selain itu ada lagi nggak sih Mbak gitu untuk bisa kayak istilahnya Mbak tuh kan udah ke Jakarta, udah ke pusat kan. Nah, apa sih khususnya selain yang tadi disebutkan?
Oke, jadi mungkin, apa ya, kiat-kiatnya ya supaya bisa, Iya, apa ya, sukses berpramuka mungkin bisa dikatakan begitu ya. tip. Karena, sampai sebenarnya, yang paling penting adalah gini Kak Putri, teman-teman ini harus punya, jiwa mau belajar terus gitu. Jadi Betul. harus 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 punya jiwa mau belajar terus dengan siapapun dan kapanpun gitu. Jadi, harapannya adalah adik-adik mungkin sekarang di siaga, penggalang, atau, penegak bahkan ya yang mungkin masih merasa ikut-ikut teman, tidak apa-apa gitu. Yakin dan percaya aja bahwasanya kalau memang, pramuka ini adalah, wadah yang bisa membantu teman-teman untuk mencari jati diri, menemukan passion, ke depannya, akan menjadi seperti apa untuk masa depan masing-masing, ya tekuni, apa namanya, tekuni, terus juga jangan mudah bosen, kalaupun sekarang masih merasa ikut-ikut temen, nggak apa-apa, karena dulunya juga kami kayak gitu. Pasti ada waktunya di mana teman-teman merasa, "Oh oke, ini adalah, organisasi yang akan, saya pilih untuk nanti ke depannya," gitu ya. Tapi tetap ingat untuk utamakan pendidikan, gimana pun tetap utamakan pendidikan. Jadi, walaupun kita sibuk, berorganisasi apapun, kami yakin dan percaya ya, mungkin bukan organisasi pramuka aja, tapi organisasi apapun gitu ya, yang teman-teman ataupun adik-adik pilih, tetap utamakan pendidikan gitu. Karena, sesuatu hal, gimana pun hidup adalah pilihan gitu ya, ketika Betul. misalnya kita belajar untuk manajemen waktu gitu, terkadang kita ada hal yang mungkin harus, kita jadikan skala prioritas, ada hal yang harus mungkin kita sebentar untuk kita, postpone it dulu, atau mungkin bahkan kita korbankan kayak gitu. Jadi, memang, banyak prosesnya yang harus dilalui untuk bisa, menjadi sampai sekarang ini, khususnya untuk kami pribadi gitu. Jadi, yang paling penting teman-teman, adik-adik punya jiwa untuk mau belajar terus dengan siapapun dan kapanpun, karena, prinsipnya adalah semua orang adalah guru gitu ya, bagi diri kita, dan, kita bisa belajar, untuk mengambil sisi positif dan meninggalkan sisi-sisi negatif yang kita bisa ambil dari orang lain. Nah, selanjutnya mungkin tahu tujuannya ya Kak Putri ya, tahu tujuannya gitu ke depan itu, kita tujuan dalam berpramuka ini apa sebenarnya? Apakah hanya ingin mencari popularitas gitu, Betul. hanya ingin, kalau sekarang mungkin bahasa milenialnya panjat sosial dan segala macam. Karena Betul. kalau sedari awal niat dan tujuan kita, untuk hal yang seperti itu, yakinlah kita akan sering kecewa gitu dengan diri kita sendiri dan dengan apa yang kita raih tidak sesuai dengan tujuan kita. Iya. Kalau memang, tujuannya untuk hal-hal yang, apa ya, hal-hal yang tabu seperti itu, kami rasa di pramuka tuh sulit untuk bisa seperti itu. Jadi lebih menekankan tentang, jiwa sosial ya, jiwa sosial, jiwa ingin upgrade diri gitu ya, bahwasanya benar-benar kita mengabdi di pramuka itu semata-mata ya karena untuk diri kita sendiri. Toh kalau memang ada bonus-bonus lainnya itu hanya sekedar bonus kayak gitu. Jadi, bener-bener adik-adik di pramuka, karena memang banyak ya Kak Putri yang nanya ke kami gitu tentang, Iya, "Kak, gimana sih caranya jadi DKN? Gimana betul sih betul. caranya bisa sukses di pramuka? Caranya Kami bisa pun juga ini nanya ini ya segala kan. macam." Iya, dan akhirnya, bisa bisa terjawab di sini nih, alhamdulillah banget gitu. Jadi, banyak hal yang, adik-adik dan teman-teman harus tahu bahwasanya proses sampai di titik ini tidak mudah, dan bagi kami mungkin sesuatu yang sulit itu bukan berarti tidak bisa. Jadi prinsipnya kayak gitu. Sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat itu bukan berarti tidak bisa. Yang penting kita mau mencoba ya, jangan jangan mengatakan kita tidak bisa dulu sebelum kita mencoba gitu. Mmm, Karena banyak nih teman-teman adik-adik yang ketika misalnya disuruh sama pembinanya, "Ayo kamu coba jadi baca doa," ataupun, iya, "Kamu coba jadi pemimpin upacara." "Aduh Bu, saya nggak bisa. Aduh Kak, saya nggak bisa." Nah ini yang kadang gatel gitu. Ini iya, adik-adik teman-teman ini belum nyoba, tapi udah udah bisa menyimpulkan sendiri bahwa mereka nggak bisa. Udah menghakimi diri sendiri bahwasanya mereka nggak bisa. Pengen banget nularin semangat ini ke teman-teman, adik-adik Kak Putri, karena mereka tuh sebenarnya punya bakat, mereka itu sebenarnya punya kemampuan, punya kemauan, tinggal gimana caranya mereka harus punya kemauan, kayak gitu. Nah, ini PR kita lah sebagai mungkin pembina, kakak-kakaknya, untuk bisa mengayomi mereka, memberikan semangat, memberikan dorongan motivasi bahwasanya mereka itu mampu, kalau kalau teman-temannya yang lain bisa, pasti dirinya juga bisa, kayak gitu. Jadi, harus
mau untuk terus belajar kapanpun dengan siapapun, tahu tujuan kita ke depannya apa, dan yang paling penting jangan meninggalkan pendidikan, dan include di dalamnya adalah restu orang tua, restu keluarga gitu. Jadi itu yang paling penting, tetap utamakan jiwa sosial kita, jiwa mengabdi kita, bahwasanya apa yang kita lakukan ini semata-mata bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk bermanfaat, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang banyak, kayak gitu. Kalau dibilang belajar juga, kami pun pembina juga masih belajar, pasti ada yang namanya betul. Pertama KMD dulu, baru KML. Kalau KMD itu KML dasar, kalau KML kursus mahir dasar, khusus mahir dasar, kalau KML khusus mahir lanjutan. Gitu. Lanjutan, iya. Masih belajar. Gitu. Terus kami ada lagi nih, kalau misalnya tadi kan ditanya gimana sih caranya supaya adik-adik ini atau teman-teman di sana tuh tertarik, pasti ya tadi udah dijawab, harus ada sosial, mungkin teman-teman atau adik-adik di luar sana ada banyak teman ya kan, ada banyak teman, berarti kan sosialnya itu udah bagus banget. Nah, kalau misalnya betul, ya tertarik sama pramuka, itu udah klop banget lah ya istilahnya gitu kan. Terus jiwa pemimpin juga semua orang tuh pasti ada, tinggal di atau betul. apa dia belajarnya gimana gitu. Soalnya kami pun sebelum masuk ke pembina pramuka ini awalnya misal contoh aja lah, disuruh jadi pembina upacara gitu kan. Nah, awalnya tuh takut-takut loh, Mbak, seriusan. Iya, betul. Tapi ada pembina pramuka yang lain tuh menguatkan, kamu bisa kok, jangan menghakimi dirimu sendiri kalau kamu itu nggak bisa, gitu. Nah, yang terjawab. Nah, ada satu lagi yang mau kami tanya, ini terakhir sih untuk tentang pramuka ya, untuk tentang pramuka. Oke. Kenapa Mbak harus memilih pramuka sampai sekarang? Oke. Kenapa? Karena udah terbukti bahwasanya memang pramuka itu bisa ngebentuk karakter kita ya, khususnya pribadi nih Kak Putri. Jadi kami merasa bahwasanya pramuka ini memang wadah yang tepat dan sesuai dengan dengan cara kami menemukan passion, cara kami menemukan bakat. Karena kalau boleh cerita kan sebenarnya kami itu lebih tertarik ke dunia broadcasting ya, lebih kayak MC, moderator, pembawa acara, penyiar dan sebagainya. Jadi lebih kepada dunia komunikasi di mana bagian broadcasting gitu. Nah, di pramuka ini benar-benar bisa ngasah kemampuan kami itu. Makanya kenapa kami mungkin bisa bertahan ya sampai di titik ini hampir 15 tahun gitu berkecimpung, pokoknya benar-benar asam garam gitunya, suka dukanya udah tahu banget, dan berkorban bukan sedikit gitu ya. Artinya banyak hal yang harus dikorbankan, banyak hal yang harus dipilih kayak gitu. Dan ini melalui masa-masa yang sulit juga udah pernah melalui itu. Nah, kenapa memilih ini? Karena memang merasa bahwasanya ini wadah yang tepat untuk bisa mengembangkan diri dan menemukan saya harus menjadi apa ke depannya kayak gitu. Jadi wadah ini membantu sekali, makanya kenapa bertahan ya karena selain bisa menemukan jati diri di pramuka, juga benar-benar bisa memberikan banyak relasi nih Kak Putri, benar-benar bisa banyak memberikan relasi gitu ya. Kalau misalnya kita terus semangat, terus yakin bahwasanya di pramuka ini kita bisa sebenarnya gini, mungkin kuncinya adalah pramuka tidak menjamin anggotanya untuk sukses. Tapi pramuka adalah salah satu jalan menuju sukses. Nah, kayak gitu kuncinya. Jadi mungkin sedikit kata kunci dari kami yang udah pernah merasakan gitu ya tentang bagaimana berkecimpung di pramuka kayak gitu. Jadi kenapa memilih itu, selain ini adalah wadah yang tepat buat kami untuk menyalurkan bakat dan passion ya, menemukan bagaimana menjadi sukses sesuai dengan kemampuan kita ke depannya, tapi juga bisa memberikan banyak relasi buat diri kita sendiri, bahkan mungkin bisa membantu sebagai orang yang bermanfaat untuk orang-orang sekitar, kayak gitu. Oke, Mbak. Jadi itu sih Kak Putri. Sama ini, Scarf.
Ya, itu Scarf. kenapa ungu? Ya, Kenapa ungu? Karena kan yang kita tahu kan kebanyakan kan, merah putih kan. Itu iya ungu betul. gitu. Itu ada Oke. khusus nggak sih? Dan tunggu, satu lagi, kan itu kan ungu kan. Kalau ungu itu Heeh, pasti pramuka itu kan lambangnya tunas kelapa. Nah, betul. lalu didampingi dengan yang namanya skot ya, yang Eh, yang wozem. wozem. Nah, selalu Wozem. didampingi dengan wozem. Nah, itu ada ini nggak ada istilahnya sejarahnya gitu nggak? Oke. Ya salpok ya ini dengan ini biasanya kami Kalau juga kalau ngisi-ngisi virtual kayak gitu. Ini salah satu scarf kesayangan ya, Put, karena ini udah lama banget scarf-nya dan kebetulan ini scarf dari Ambalan. Ambalan itu waktu kami sebagai ketua Pramuka Putri di SMA gitu ya. Ini scarf kita gitu sebagai identitas 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 Ambalan. Nah, jadi sebenarnya scarf itu kan bebas ya warnanya mau ya, apa aja, terus modelnya mau glow in the dark kayak gini juga boleh. Pokoknya sekreatif, seinovatif teman-teman gitu. Warna apapun itu tidak jadi masalah dan tidak tidak berpihak kepada suatu pihak manapun lah kayak gitu. Jadi tidak ada kesan seperti itu. Tapi kenapa ini ungu? Sebenarnya ini menarik banget ya karena apa namanya teman-teman saat itu milih ungu mungkin karena kita pengen cari apa ya warna ataupun suasana yang baru saat itu jadi udahlah milih kita wozem kayak gitu kan karena menarik banget nih gitu karena biasanya warna ungu ini kan jarang banget milenial yang ya. mungkin tertarik kayak gitu jadi ini kita oh ternyata bagus kayak gitu dikombinasikan dengan list-list glow in the dark kayak gini jadi list glow in the dark ini teman-teman kalau malam gelap, nah ini Itu nyala gitu. Nah lah ini ya. berfungsi banget ketika misalnya kita dalam berkegiatan yang saat gelap kayak gitu di malam hari. Nah ini bisa membantu sekali gitu. Jadi kalau warna ungu ini sebenarnya random ya Kak Putri ya, random saat itu teman-teman bingung mau nyari warna apa karena baju baju ambalan kita warna hitam merah. Nah ya udah kita kombinasikanlah dengan warna ungu Oh, kayak gitu. Jadi kalau kebetulan sama dengan warna wozem kan, kayak gitu. wozem, Nah, iya. kalau ditanya tentang, sejarahnya sendiri, tadi sejarah ya, Kak Putri ya? Iya, sejarah. Sejarahnya wozem sendiri mungkin, panjang ya teman-teman ya, itu juga menjadi PR teman-teman yang mau naik tingkat SKU nih. Biasanya di SKU Penggalang juga sudah ada PR-nya untuk mencari sejarah kepramukaan dunia maupun sejarah kepramukaan Indonesia. Nah, sebenarnya secara ringkasnya aja, kita pasti sama-sama tahu tentang Bapak, eee, Pramuka. Pandu Dunia yaitu Bapak Pandu Dunia itu Baden-Powell. Iya, Badan Nah, Pam. ini mungkin biasanya tahu banget. Nah, itu jadi beliaulah sebagai penggagas, beliau juga yang mengeluarkan buku-buku uh, Scouting for Boys gitu ya. Terus juga banyak banget buku-buku beliau yang memang menggambarkan tentang kegiatan-kegiatan back to nature kayak gitu, tentang kegiatan-kegiatan di alam terbuka, kegiatan-kegiatan yang mengasah tentang kepemimpinan, soft skill dan hard skill di kepanduan dan di kepramukaan Indonesia khususnya. Jadi kalau di dunia ada namanya ada namanya Baden-Powell itu kita kita peringati harinya itu setiap tanggal 22 Februari setiap tahunnya. Nah, kalau di Indonesia kita juga punya namanya Bapak Pramuka Indonesia yaitu Bapak Sultan Hamengkubuwono IX kayak gitu. Jadi memang ada tersendirinya kayak gitu. Jadi ada yang mempelopori Pramuka Indonesia, ada sejarahnya khusus dan ada yang mempelopori Pramuka ataupun kepanduan dunia yaitu Bapak Baden-Powell sendiri. Jadi punya sejarahnya masing-masing. Nanti buat teman-teman yang penasaran boleh search di Searching. Google atau nanti sharing-sharing ya Iya. juga boleh gitu. Hmm. Nanti mungkin ini bisa jadi PR-nya Kak Putri juga sebagai pembina nih mungkin setelah ini bakal banyak pertanyaan. Banget. Kita terbuka banget untuk sharing ya Kak Putri Iya, buat siapapun dan teman-teman yang mau belajar kayak gitu. iya. Bisa di Mungkin itu message nanti di Instagramnya Mbak Nopi atau Instagramnya iya. saya gitu kan.